kejadian perceraian, kejadian nikah, dispensasi nikah itu rata-rata hasil penelitian ya. Kalau penelitian itu kan mesti kan data yang bicara, bukan hanya sekedar mulut ya, tapi data. Rata-rata itu adalah keluarga yang di bawah angka kemiskinan. Jadi kita lihatlah kenyataannya. Anak-anak kota, anak-anak yang berpendidikan itu jarang terjadi yang mengambil dispa itu, dispensasi nikah itu. Makanya dengan program Tuban Bangga ini, ayo kita bareng-bareng bagaimana menyikapi, kita memberikan edukasi pada masyarakat. Jangan sampai anak-anak yang usia mereka ini usia pendidikan, usia sekolah, mereka sudah melompat untuk menuju ke rumah tangga. Karena terjadinya perceraian itu kan salah satu faktor adalah karena nikahnya itu ada masalah gitu loh. Biasanya, maka kemarin juga saya ngomong-ngomong dengan pihak pengadilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laidia Mariati dalam acara On Mic Kemenak Tuban. Dalam rangka membangun keluarga sehat lahir batin di Kabupaten Tuban dan untuk menekan angka perceraian dan dispensasi nikah yang masih cukup tinggi, Kementerian Agama Kabupaten Tuban mempunyai salah satu program unggulan, yakni Tuban Bangga, yaitu Tuban Bangun Keluarga. Untuk lebih jelasnya kita tanya pada ahlinya dan sudah hadir di tengah kita Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Ahmad Munir, Magister Humaniora, dan Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Dr. Andes Mas Hari MA. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik, sehat lahir batin ya Pak ya. Lahir batin, semangat. Pertama ini saya ingin menanyakan tentang Tuban Bangga ini apa kepada Bapak Kepala Kantor dulu. Ya, terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia. Bagaimana sudah disampaikan oleh Mbak Ida bahwa salah satu program unggulan tahun 2023 ini memang sengaja kami pilih dengan tema Tuban Membangun Keluarga. Judul ini sangat menginspirasi kami bersama dengan Pak Kasih Bimas Islam, tentunya juga dengan teman-teman Palakawa Kabupaten Tuban ya. Karena kami melihat realita di Kabupaten Tuban ini angka perceraian sangat tinggi, ya sangat tinggi. Kemudian juga dispensasi nikah juga banyak, stunting juga banyak. Nikah hamil, bahkan nikah hamil sebelum nikah itu juga nikah hamil istilahnya Pak ya. Nikah hamil, tapi lebih jelasnya itu nikah hamil sebelum nikah. Nah ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus action Mbak, kita harus bertindak ya. Masa begini terus masyarakatnya? Jadi kita harus berikhtiar bagaimana supaya menekan supaya hal-hal yang disebutkan tadi itu paling tidak itu berkurang ya. Kita punya kewajiban untuk melakukan itu yang kita sebut dengan program Tuban Membangun Keluarga. Nah, program ini tentu nggak bisa sendirian. Kami harus menggandeng stakeholder yang ada, menggandeng PA, menggandeng dinas kesehatan, menggandeng dinas pendidikan. Tentu juga kami menggandeng Pak Mas Bupati. Ya, tentu nanti Mas Bupati sebagai kepala daerah yang harus bertanggung jawab karena ini juga manfaatnya juga akan dirasakan oleh semua masyarakat Tuban. Ya, jadi menangani problem ini tidak hanya satu kementerian, satu stakeholder instansi, tapi harus dari hulu sampai hilir nanti kita ajak bicara, ajak ngomong seperti itu. Karena kalau ini nggak bisa berhasil. Makanya program ini memang cukup bagus dan insya Allah ini baru Tuban yang berani membuat program seperti ini. Karena ini sulit Bapak, yang dibangun mental ini ya. Iya, tentu sulit sekali. Makanya saya membuat program ini, saya sudah punya strategi-strategi yang harus kita jalankan nanti bersama dengan Kasih Bimas dan kepala KW yang ada. Dan saya sudah ngomong dengan Mas Bupati, dengan Pak Sekda, dengan beberapa camat dan
Dan PA juga begitu. Saya sering ketemu dengan support Bapak ya, luar biasa beliau supportnya, support ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Karena ketika kita terjadi angka perceraian tinggi ini, jangan sampai kita saling menyalahkan. PA tidak bisa salahkan, Kemenag tidak bisa, Bupati tidak bisa salahkan. Tapi semua, mari kita sebagai orang tua ini kita harus melangkah. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun di Kemenag ini juga ada program BINWIN, bimbingan perkawinan, ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, ada BRUN, bimbingan remaja usia nikah, ada keluarga Sakinah, ada pusaka Sakinah. Tapi nanti ini kan belum begitu masif, sehingga perlu saya tingkatkan. Ya, ini salah satu di antara program tahun 2023. Walaupun 2022 juga ada program yang sudah kita laksanakan, yaitu SIADIK, Sistem Administrasi Data-Data KUA. Ini alhamdulillah sudah berjalan. Nah, makanya nanti secara teknis nanti Pak Kasih Haji akan menjelaskan. Harapan kami dengan program ini, stakeholder yang ada di Tuban ini, ayo bareng-bareng lah. Dan ini manfaatnya bukan untuk Kemenag, tapi untuk masyarakat Tuban. Dan pengambil kebijakan di Tuban ini, ayo bareng-bareng menangani program yang kita canangkan. Besar ini secara bersama-sama Bapak ya. Insya Allah nanti kalau ini sudah berhasil, insya Allah akan ditiru oleh kabupaten kota lain. Siap. Begitu Mbak. Siap. Kemudian saya beralih ke Pak Mas Hari ini ya. Sampai sejauh mana Pak Mas Hari kira-kira ini perjalanan dari Tuban Bangga sendiri? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun berada, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Kakang Kemenag Tuban, Pak Dr. Haji Ahmad Munir MHum, bahwa tahun 2023 ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mempunyai satu inovasi program yang saya pikir sangat luar biasa. Program Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga. Tuban Bangun Keluarga ini adalah salah satu program yang merupakan ikhtiar dari kantor Kementerian Agama untuk membantu pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Tuban. Bagaimana sih mewujudkan keluarga yang maslahah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang diidam-idamkan oleh Pak Sutri itu, pasangan suami itu, istri itu. Program ini muncul ada beberapa alasan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakang Kemenag bahwa yang mendasari program Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga ini, bahwa di Tuban ini perceraiannya cukup tinggi. Tahun 2022 kemarin ada 1909 angka perceraian yang sudah diputus oleh pengadilan, yang kemudian data itu disampaikan kepada kami dari beberapa KUA. 1909. Ini kan cukup hampir tinggi. 2000 Pak ya? Hampir 2000, cukup tinggi. Nah ini dalam tahun 2023, Januari, Februari, Maret, ini angka perceraiannya sudah menembus angka 411. Ini juga cukup tinggi. Bisa saja nanti di akhir tahun, karena ini baru 3 bulan sudah 411 perceraiannya, bisa jadi itu akan tembus di angka 2000 perceraiannya. Nah ini kan miris. Tidak hanya perceraian, pernikahan dini, pernikahan anak di bawah umur, Kabupaten Tuban ini juga cukup tinggi. Tahun 2022 kemarin itu menempati ranking 10 besar di Jawa Timur. Ada 518. Pernikahan dini di bawah umur ya. Umur ini. Kemudian data terakhir yang dikirim KUA, 20 KUA ke seksi Bimas Islam. Januari, Februari, Maret itu sudah ada 131. Masya Allah. Ini cukup tinggi juga ini. Tidak hanya itu, stunting. Data dari Dikna juga masih tinggi. Kemudian hamil sebelum nikah. Nikah hamil tadi ya. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kakang Kemenag. Hamil sebelum nikah ini kan kemudian menjadi miris kita ini. Anak-anak kita ini yang katakanlah latar belakangnya sudah agamis lah Tuban ini. Tapi hamil sebelum nikah ini juga lagi ngetren di Tuban, naik. Masya Allah. Tidak hanya itu. Yang mendasari satu lagi di Tuban ini, pengajuan asal usul anak ini juga tinggi. Artinya anak yang lahir
dari rahim ibu tanpa diketahui siapa bapaknya. Siapa, ya Allah. Ini data dari pengadilan agama ini juga tinggi. Lah, apakah bisa anak lahir kemudian tanpa bapak kemudian nanti bisa punya pengakuan sebagai ada ayahnya? Bisa melalui sidang pengadilan. Itu nanti melalui isbat. Ayahnya dicari. Iya. Gitu. Kalau memang dulu itu nikah di bawah tangan, itu rata-rata anak yang secara hukum formal itu tidak punya bapak itu kan rata-rata nikah siri, nikah di bawah tangan. Itu kalau kemudian nikahnya dulu itu secara syar'i itu sudah memenuhi persyaratan, ada saksi-saksi, ada yang mengijab kabulkan. Kalau kemudian itu disidangkan di pengadilan itu sudah memenuhi syarat rukun nikah, itu nanti bisa ada isbat, penetapan dari pengadilan agama, sehingga anak yang lahir tanpa bapak itu kemudian punya bapak. Inilah yang kemudian Mbak Ida yang mendasari program Tuban Bangga ini. Ini program yang sangat luar biasa yang digagas oleh Pak Kakan Kemenak, yang insya Allah besok hari Selasa ya? Tanggal 23 Mei 2023 nanti akan diluncurkan, akan dilonceng, tidak tanggung-tanggung. Yang melonceng adalah Mas Bupati sendiri. Masya Allah, berarti ini hasil koordinasi yang sangat baik Bapak sampai terselenggara acara ini. Iyalah, program ini tadi sudah disinggung oleh Pak Kakan Kemenak, kita tidak bisa berdiri sendiri karena memang problem rumah tangga ini kan problem kita semuanya. Jadi kita menggandeng pemerintah daerah yang alhamdulillah sampai saat ini supportnya sangat bagus, sangat luar biasa. Kemudian ada Dinkes, Dinas Kesehatan, Catin itu misalnya yang mau nikah itu harus mendapat layanan kesehatan dari Dinkes, dan kami sudah melakukan MOU dengan Dinkes. Kemudian dengan PA, Pengadilan Agama. Jadi orang-orang yang mau bercerai ke pengadilan agama itu tidak serta-merta pengadilan agama langsung menyidangkan. Tapi yang mengajukan ini mendapatkan pendampingan, mendapatkan pencerahan dulu. Dari mana? Dari DP3A Dinas Sosial, dari BP4 Kantor Kementerian Agama. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi dari BP4 Kemenak, dari DP3A Dinsos, itu baru PA mau menyidangkan. Selama pengajuan untuk cerai itu belum mendapatkan rekomendasi, setelah mendapatkan pembimbingan itu, maka pengadilan agama tidak mau menyidangkan. Inilah komitmen kita bersama. Jadi sama-sama kita kerja. Kemudian lagi ada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini teman-teman dari penyuluh kita ini punya penyuluh agama yang fungsional, yang PNS itu ada 10. Punya penyuluh agama honorer di tiap kecamatan itu ada 160. Ini yang menjadi tangan kanan kami, menjadi corong Kementerian Agama untuk bagaimana sama-sama mensukseskan program Tuban Bangga ini. Mereka masuk ke lembaga-lembaga formal, ke SMA, ke madrasah aliyah, ke pondok pesantren, diniyah, terutama yang diniyah yang tingkat wusta, tingkat ulia, ini dimasuki untuk memberikan pencerahan tentang program Tuban Bangga ini. Barangkali ini yang sementara bisa saya sampaikan. Iya, Bapak, menarik ini tentang angka yang disajikan tadi, sekitar hampir 2.000 lah ya, hampir 2.000 perceraian di tahun 2022. Iya, betul. Ini coba saya hitung ini, kalau dalam waktu di setiap 1 bulannya itu terjadi sekitar 167 perceraian. Coba kita bagi lagi 30 ya. Itu berarti nanti ketemu 1 bulannya berapa gitu ya? Iya. Jadi sehari, tiap hari Bapak, setiap hari, setiap bulannya tadi kan udah ketemu sekitar 167 perceraian. Setiap hari terjadi perceraian sekitar 5. Iya.
5 orang. 5 orang. Tadi sudah saya sampaikan perceraian tahun 2023 ini baru Januari, Februari, Maret sudah ada 411. Wah, alamat tinggi nih ya. Ini kan 1 bulan di atas 100, artinya janda baru. Duda baru yang baru 3 bulan ini sudah menembus angka 411. Ya Allah, sama kalau di rata-rata di atas 100. Iya, sama. Betul. 1 bulan perceraian, artinya janda-janda baru, duda-duda baru. Dan semua daftar-daftar janda ini bisa diakses di aplikasi Si Adik ya? Bisa. Jadi misalnya masyarakat seumur-umurnya, Pak. Iya, bisa. Jadi masyarakatnya ini program ini Si Adik yang diluncurkan Pak Kakan Kemenak tahun 2021 itu juga luar biasa. Misalnya masyarakat tanya janda di Kecamatan Tuban misalnya, tanya di aplikasi Si Adiknya KUA itu sudah muncul. Alamat jelasnya ini sudah ketahuan. Usianya berapa janda itu juga bisa. Ada fotonya nggak Pak kira-kira itu? Ada. Bisa. Ada foto. Menarik ini ya. Tapi bukan kemudian KUA Kemenak ini kemudian gudangnya janda tidak. Iya Bapak, hanya bercanda untuk biar lebih. Tapi bagaimana Tuban ini janda-jandanya ini berkurang, duda-dudanya juga berkurang. Baik, mungkin ada harapan-harapan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala. Sebelum saya menyampaikan harapan, Mbak, perlu diketahui juga ya, persoalan ini memang persoalan yang kompleks ya. Jadi dan hasil penelitian yang saya baca itu. Kejadian perceraian, kejadian dispensasi nikah itu rata-rata hasil penelitian ya. Ya, kalau penelitian itu kan mesti kan data yang bicara, bukan hanya sekedar mulut ya, tapi data. Tidak ngarang itu. Rata-rata itu adalah keluarga yang di bawah angka kemiskinan. Ya. Jadi kita lihatlah kenyataannya itu. Anak-anak kota, anak yang berpendidikan itu jarang terjadi yang mengambil dispa itu, dispensi nikah itu. Rata-rata mereka itu yang di kampung, perkampungan, pendidikan rendah dan juga ekonominya sulit itu rata seperti itu. Makanya dengan program Tuban Bangga ini, ayo kita bareng-bareng bagaimana menyikapi, kita memberikan edukasi pada masyarakat. Jangan sampai anak-anak yang usia mereka ini usia pendidikan, usia sekolah, mereka sudah melompat untuk menuju ke rumah tangga. Karena terjadinya perceraian itu kan salah satu faktor adalah karena nikahnya itu ada masalah, gitu loh. Ada problem. Nah, biasanya, maka kemarin juga saya ngomong-ngomong dengan pihak pengadilan agama, bagaimana dia itu nggak diputuskan kalau kondisi calon mempelai itu sudah hamil. Ini juga dilema bagi pengadilan agama ya. Orang kampung itu sudah ngebruk gitu ya. Ngebruk ya. Jadi calon pengantin laki-laki itu sudah berada tidur di rumahnya perempuan. Walaupun belum menikah. Apalagi dia itu gitu sudah hamil. Mau gimana lagi? Kalau dia itu nggak dinikahkan, nanti akan menjadi masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Nanti akan terjadi seperti kata Pak Kasih tadi itu, dia punya anak yang lahir tanpa ada pengakuan bapak, sehingga dia itu mau tidak mau ya dinikahkan. Nah, makanya kenapa ini harus kita mulai dari Kementerian Agama, karena Kemenak ini pintu utama untuk mengetahui. Karena begitu masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan itu mesti kan lapor ke KUA. Nah, ketika lapor di KUA, begitu dirapak, itu ketahuan, oh kamu calon pengantin ini usianya belum mencapai 19, laki-laki perempuan. Ini kan batasan pemula untuk nikah itu, undang-undang yang terbaru, undang-undang perkawinan yang setelah di amandemen itu batasan 19. Nah, begitu tahu anak ini usianya kurang, maka KUA harus menolak. Dengan penolakan itulah maka ada pengajuan ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengesahan. Boleh tidaknya anak ini harus nikah.
Jadi tapi hasil akhir ada di pengadilan agama ya, tapi Pak, pengadilan juga tidak bisa serta-merta memutuskan, harus minta saran rekomendasi dari DP3A. Oh, itu diterbitkan siapa? Dari dinas sosial. Dinas sosial. Kalau BP4 dari Kemenang. Makanya nasihatan BP4-nya ada penasihatan. Makanya ini kita harus bergerak sama, Mbak. Nah, makanya kemarin kenapa ini Bupati, Pemda juga kita sarankan untuk mendukung ini, karena yang berkepentingan juga pemerintah daerah. Nah, nanti kita actionnya, maka harapan kami, Mbak Ida ya, tidak hanya launching tanggal 23, tapi setelah launching kita action gitu. Jangan sampai hanya launching kemudian kita berhenti. Nggak ada action. Nggak ada, jangan. Hasilnya nggak ada nanti. Launching ini sebagai awal untuk kita melangkah. Pak Kasus sudah kita share warning. Jadi setelah launching ini kita harus kerja bareng. Ya, contohnya kalau dengan Pemda, nah bila perlu nanti Pak Bupati itu membuat suatu edaran bagaimana supaya masyarakat itu ada warning supaya anak ini jangan tergesa-gesa untuk nikah dini gitu. Bagaimana caranya? Ya mungkin dengan Karang Tarunanya digerakkan, dengan masyarakatnya juga digerakkan. Ini kita kerja bareng gitu. Nah, karena jangan sampai kita ini setelah terjadi masalah baru kita ini ngomong gitu. Sopo sing tanggung jawab itu ya. Ini yang perlu kita lakukan. Terus ini Bapak nyinggung masalah tadi ya, pemerintah daerah juga ikut andil dalam hal ini. Ketika kita mengadakan BINWIN itu rata-rata kan mereka hadir itu nggak lengkap, Bapak. Ada yang hanya satu, tidak sepasang gitu ya, karena dengan alasan tidak diperbolehkan dari perusahaan atau dari kantornya seperti itu. Karena ini mereka ini belum paham manfaat daripada BINWIN. Padahal BINWIN itu sendiri, Mbak, itu memberikan bekal kepada calon pengantin tentang bagaimana cara mengelola rumah tangga, keluarga, betul. Cara mengelola keluarga. Saya ngerasain Bapak, beda. Andaikan kita zaman dulu sudah ada BINWIN, itu luar biasa sekali. Dan BINWIN itu idealnya harus bareng-bareng, harus suami istri. Karena begini, termasuk di dalamnya itu juga ada materi cara memanage konflik. Karena dalam rumah tangga itu pasti akan ada konflik. Nah, ketika BINWIN itu hanya satu pasang itu percuma nanti. Ketika dia itu ada konflik, saya nggak tahu, kan kamu yang tahu. Tapi kalau dua-duanya tahu, ayo kita ingat ketika kita mendapatkan BINWIN. Ini harapannya Bapak ini untuk pemerintah daerah ini apa? Makanya gini, pemerintah daerah itu harapan saya, ketika ada program BINWIN itu, Pak Bupati katakanlah bisa membuat edaran. Ketika disampaikan kepada perusahaan-perusahaan, ketika ada karyawan yang ikut BINWIN ketika dia itu mau nikah, tolong dong diizini, dikasih izin. Baik. Karena apa? Nikah itu harapan kita hanya sekali seumur hidup. Dan itu penting, sangat penting sekali. Bagaimana membentuk rumah tangga yang kokoh, yang bahagia ini kan harus diawali dari awalnya itu. Niatnya awal itu. Termasuk juga bagaimana mengolah reproduksi dirinya, bagaimana memanage keuangan, bagaimana dalam rumah tangga itu juga harus memperhatikan tentang hukum sekarang, Mbak. Nggak seperti dulu era kita. Dulu itu ya suami itu katakanlah tuh jewer bojo, katakanlah itu boleh gepuk atau mukul itu nggak ada masalah. Sekarang ada undang-undang apa? Perlindungan kekerasan. Kadang-kadang itu karena sing laki di antara suami istri itu paham betul memahami undang-undang itu, bisa juga nanti itu saling lapor ya, Pak. Saling lapor itu. Makanya itu harus tahu. Nah, ini loh pentingnya. Jadi tetap harus dikaitkan dengan hukum Islam ya, karena kita orang Islam. Bolehlah kalau jewer ya, Pak ya. Tapi kan sekarang ini kan juga karena mungkin sudah ada bibit-bibit ya suka ya. Akhirnya dianggapnya ini, menurut suaminya ini dianggapnya ini pembelajaran, tapi istri Gak terima. Saya pernah mengalami masalahnya, Mbak. Ketika suatu terjadi pertengkaran itu, suaminya ini kan habis ngeroi itu ya, ngeroi suami istrinya itu, ternyata dalam proses keroan itu, istrinya itu ngomong masalah keuangan keluarga. Akhirnya kan emosi yang perempuan, yang laki-laki itu, karena yang bicara itu mulutnya, akhirnya kan mulutnya itu
mungkin ya dipukul gitu ya. Akhirnya paginya itu lapor ke polisi. Samplok gitu Pak. Ya disamplok. Akhirnya apa? Lapor polisi itu bilang kalau semalam itu habis KDRT. Ditunjukkan buktinya, ini loh Pak polisi. Dikeroi. Iya, bukan begitu. Ini badan saya ini merah semua. Hasil kena pukulan. Hasil kena pukulan. Setelah dikonfirmasi, dikonfrontir sama polisi, sama suaminya itu. Apa betul kamu itu memukul istrimu? Enggak Pak, kalau napuk iya saya. Kenapa? Gimana Pak, saya itu habis kerja, saya capek-capek ngeroi istri saya. Istri saya itu ngomong jengkel kan. Akhirnya ya saya mukul. Kamu kok ada bukti-bukti? Itu bukan pukulan saya itu. Itu hasil keroan saya. Nah itu loh Mbak itu. Kan beda Pak, keroan panjang gini ya. Tapi kan tapi mungkin dia juga ditambahi dengan Quran lain itu ya. Nah itu loh. Nah itu dipahamkan dalam binwin itu. Bagaimana rumah tangga itu juga ngerti perkembangan hukum sekarang ini, hati-hati gitu loh. Termasuk memukul anak, apalagi anak tiri. Ini kena masalah itu meskipun pada anak sendiri. Kan bisa dianggap KDRT. Nah, inilah manfaat daripada binwin. Nah, semua ini nggak bisa Kemenak sendirian, harus gandeng instansi lain. Biar sukses bersama gitu. Kiranya cukup Bapak, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Iya, untuk memperjelas apa sih program Tuban Bangga ini yang akan dilakukan setelah pasca peluncuran atau launching oleh Mas Bupati besok hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 itu nanti, maka tim kami sudah kami siapkan bahwa Tuban Bangga ini yang akan kami tempuh itu melalui kebijakan dua arah. Ada dua solusi dua arah. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini banyak terkait dengan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi undang-undang perkawinan bagi perempuan lagi, kalau menurut undang-undang kan sama-sama 19 tahun. Kemudian dari sisi edukasinya kepada masyarakat itu untuk mewujudkan rumah tangga yang ideal, perkawinan yang ideal itu seperti apa? Ya tentu kalau perkawinan yang ideal menurut undang-undang ya harus dicatat. Sebab kalau tidak dicatat itu namanya nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan. Nikah siri. Dan ini nanti rentetan hukumnya tidak jelas. Dan ini yang akan dirugikan pasti nanti dari perempuan dan anak yang dilahirkan. Jangan mau disiri. Jangan mau disiri, harus nikah secara resmi. Kemudian secara edukasi itu bagaimana sih untuk mewujudkan rumah tangga yang maslahah, yang sakinah mawaddah. Tentu banyak tuntunan Al-Qur'an dan hadis yang nanti akan disampaikan. Tidak hanya dari tokoh-tokoh, tapi penyuluh-penyuluh kita ini nanti semua nanti kami terjunkan untuk kompleks yang disampaikan dalam binwin itu ya. Kemudian yang kedua, dua arah. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanganan. Kalau misalnya sudah ada perceraian, itu tim dari Tuban Bangga itu juga akan mendampingi. Sebab bagaimanapun orang berpisah yang asalnya berumah tangga kemudian berpisah, pasti di awal-awal itu ada ketidaknyamanan, stres pasti itu. Ini bagaimana suami istri ketika sudah bercerai tidak mengalami goncangan jiwa yang luar biasa. Ada tim kami yang namanya Bengkel Sakinah di tiap-tiap kecamatan. Jadi nanti di masing-masing kecamatan ada ya. Ada namanya Bengkel Sakinah itu untuk mereparasi keluarga-keluarga yang bermasalah, terutama yang sudah bercerai itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan dari sisi pencegahan ini. Tentu kebijakan ini ada di tangan pemerintah daerah, ada di kepala-kepala dinas, ada di Bapak Kepala Kantor Kemenak Tuban. Buktinya apa? Tentu kepala kantor secara kebijakan meluncurkan satu program yang sangat luar biasa, program inovasi dan barangkali baru pertama di Jawa Timur. Yakni Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga. Ini pun inisiasi oleh Pak Kakan Kemenak ini berangkatnya tanpa ada biaya 1% pun.
Hanya tekad yang kuat. Hanya bondo nekat. Bagaimana kemudian ini gagasan dan inisiasi Pak Kakan Kemenak yang luar biasa harus terwujud. Dan kami yang ditugasi dari Kepala Seksi Bimas Islam harus berani, harus terjun dan membuktikan bahwa tanpa uang pun kita bisa gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan tentu ini harus melalui komunikasi, melalui koordinasi yang mantap dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, yang akhirnya tanggal 23 Mei 2023 ini, alhamdulillah nanti secara resmi mudah-mudahan Mas Bupati akan meluncurkan program yang sangat luar biasa ini. Siap. Luar biasa sekali pemirsa. Jangan khawatir, nanti di Kabupaten Tuban akan ada bengkel Sakinah ya. Kalau ada permasalahan dalam rumah tangga jangan kesusu bercerai ya, jangan kesusu. Karena harus direparasi dulu. Di mana sih letak tidak benernya ini di mana gitu ya. Karena nikah yang baik itu memang satu, Pak ya. Dan di tiap KUA ini ada konsultan yang ahli dalam bidang itu. Ya. Karena begini Mbak, sebentar saya nambahin. Ya. Karena biasanya itu orang yang mau cerai dengan orang yang mau nikah itu beda semangat. Kalau orang yang mau nikah itu datar biasanya. Iya. Tapi kalau ada disemangati senang juga. Iya, Pak. Senang. Jadi semangatnya itu senang. Tapi kalau mau nikah. Kalau mau nikah. Yeah. Sehingga dia itu tenang hatinya. Yeah. Tapi kalau orang yang mau cerai itu semangatnya menggebu dan emosional. Semangat emosi. Ya ini makanya betul. Sama-sama semangat cuma beda. Cuman ini negatif, positif dan ini negatif gitu loh. Betul. Makanya setelah dia itu cerai itu harus ada pendampingan. Ada pendampingan itu. Masya Allah, kalau orang yang setelah cerai atau sebelum cerai, Bapak? Ya sebelumnya itu penasihatan, tapi begitu sudah selesai juga harus ada pendampingan. Siapa tahu mau balik lagi gitu ya? Iya, karena mesti jiwanya goncang. Luar biasa. Tapi sering matur saya itu, setiap ada pimpin itu, nikah adalah jihad. Jadi orang yang nikah itu jihad. Sampai seperti itu, Mbak. Kanjeng Nabi itu menggambarkan orang yang nikah itu. Jangan main-main orang nikah. Jihad betul. Karena apa? Begitu dia itu meleset sampai dia itu menghancurkan rumah tangganya itu. Yang susah itu bukan dirinya. Tapi semua ikut susah. Keluarganya, orang tuanya, anaknya juga susah. Apalagi sudah dia itu sebagai seorang tokoh itu. Masya Allah itu. Makanya gambarannya itu sesuatu yang halal yang diperbolehkan adalah cerai. Abghadul halal indallah at-talaq. Nah, rata-rata sekarang ini bukan talak, Mbak, tapi gugat. Maka hati-hati. Iya, istri. Ini dampak daripada pengaruh teknologi. Sekarang ini perempuan lebih luar biasa, ya lebih berani. Ya itulah. Maka dengan program ini ayo kita bareng-bareng. Makanya saya berharap ayo masyarakat Tuban dukung program kami. Insya Allah dengan program kami ini ikhtiar kita akan terwujud, dan insya Allah nanti ke depan itu angka perceraian turun, dispensasi nikah turun. Tidak ada mungkin seperti itu. Karena apa? Mereka paham. Sudah paham. Dan untuk mewujudkan program ini memang harus selalu bergandengan tangan. Selalu, untuk menekan. Kata kunci selalu bergandeng tangan. Untuk bersama-sama menurunkan tingginya angka perceraian, pernikahan dini, stunting, kemudian hamil sebelum nikah, dan yang terakhir ngetren saat ini kan pengajuan asal usul anak ini, yang kemudian nanti terbitlah penetapan atau isbat dari pengadilan agama. Jangan nikah lagi. Sudah satu aja itu ya. Cukup. Iya. Baik. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya dan program yang luar biasa yang diusung oleh Kementerian Agama. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.